Tadi kita lihat ada 3 berita terpanas. Benar. Berita memang masih didominasi Betul. dengan almarhum Olga Syahputra. Benar. Walaupun sudah meninggal, tapi masih menjadi perbincangan begitu ya. Itulah kalau orang baik pasti akan dikenang. Iya. Pokoknya setiap kebaikan maka selalulah kita semua berbuat baik untuk sesamanya. Berbuat baik supaya dikenang selalu begitu ya. Kalau gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan utang. Oh. Mudah-mudahan gak ada utang Enggak, ya. Ya. Cicilan kredit tolong dilunasi semua gitu ya. Iya, Buru-buru. betul. Ini sudah 6 hari meninggalnya almarhum Olga Syahputra gitu ya. Iya. Ini ada rencana Bunda Dorce nanti pas tahlilan ya. Insya Allah besok malam. Besok itu malam malam ya? ketujuhnya kita mau insya Allah pengen takziah ke sana. Sekaligus kita mau dengar konferensi pers oleh Mama Vera. Oh, Mak Vera katanya mau konferensi pers. Itu ngomong sama Bunda Dorce juga begitu? Enggak, aku lihat di TV katanya dia mau menjelaskan. Apa sih yang Kak Dorce pengen tahu dari konferensi persnya Mak Vera? Ya itu tadi simpang siur tentang sakit Olga seperti apa, what happened, kenapa nggak boleh dilihat, terus kalau memang apakah dimasukkan ke satu tempat yang memang orang isolasi gitu ya? Yang benar-benar mesti pakai apa misalnya baju khusus gitu. Jadi ada sedikit pertanyaan, tapi mudah-mudahan Mak Vera bisa menjawab dengan baik dan benar. Karena katanya Mak Vera juga masuk rumah sakit. Betul, mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah cepat sembuh ya Mak Vera ya. Oke, Bunda, kita duduk dulu, kita duduk. Oke, baiklah. Sebentar ya. Ya. Luar biasa. Oke. Bukan, ini kan pakai apa? Pakai besi. Oh. Jadi besi punya. Oh gitu. Jangan macam-macam ya, nanti kena suplak gitu ya, bahaya. Oke. Ini Kak Dorce, ceritain dong Kak Dorce. Pertama kali ketemu Olga itu kayak apa sih? Olga itu culun. Culun. Umur berapa itu dia waktu itu? Sekitar 17-18 tahun. 17 masih remaja ini ya. Oke. Bukan. Siapa sih? Yang tadi video beda. Terus udah gitu dia masih masih belum gabung, dia masih belum gabung ke Aditya Gumai ya. Terus nggak lama nggak ketemu lagi. Terus dengar dia jadi asistennya Rita Sugiarto. Oh, waktu ketemu Kak Dorce itu dia ngapain? Nggak ada, dia kayak itu aja tante, bangsa tante. Oh, manggil tante. Tante foto dong, tante. Dalam hatiku, baca kaleng gitu kan. Ya. Aku kan udah berkibar. Oh iya, udah hits sekali gitu. Dia foto gaya begitu. Aduh, aku nggak ketemu, nggak dapat fotonya. Nggak lama, terus dia gabung sama Lenong Bocah. Nah di situ tuh nggak lama satu frame sama aku di TV tetangga 1 bulan penuh ya. Nggak lama dia naik, nggak lama aku punya acara di Trans, Dorce Show. Selamat datang di Dorce Show. Itu cuman Kak Dorce yang punya ya, di acara show gitu. Nah dari situlah dia tetanggaku, artinya waktu itu kan Ceriwis. Nah dia udah mulai dengan culunnya, mulai jablaknya, dan akhirnya dari situlah dia mulai meningkat. Akhirnya alhamdulillah dia kebeli rumah, dia bisa bangun rumah, dia bisa membagian keluarganya. Cuman aku sayangkan satu, sempat aku bilang makanya kalau misalnya kamu ada rezeki umroh sayang, karena bagaimanapun juga umroh itu sebagai ungkapan syukur. Nah untung-untung kalau kamu bisa menaikkan ibadah haji. Iya. Nah disitulah akhirnya pada waktu dia sakit, aku sempat bisikin sama dia tuh, Olga nanti kalau kamu sehat kita umroh ya nak ya. Aku panggil dia nak ya, kita umroh. Iya mak. Nah nggak lama pas itu dia bilang sama Vera, mak itu kasih mama makan, katanya manggil aku mama. Kasih mama makan, nggak mau udah makan gitu. Terus begitu sakit nih, aduh mau sakit, aduh katanya. Aku tuh nggak tahu kenapa, aduh mak kayak digetok martil katanya, sakit. Terus udah gitu aku sakit, aku dosa apa ya mak, kata dia gitu. Maafin aku ya mak kalau aku ada dosa ya sama mama. Enggak, kamu sehat, pokoknya kamu sehat. Nah begitu dia udah mulai nggak sadar diri, maksudnya tahu kenapa, aku pulang. Nah disitulah terakhir ketemu dia. Awal pertama aku ketemu dia seger bugar, sehat dan tampan separuh cantik, dan akhirnya sampai meninggal aku menyaksikan sampai dia benar-benar dibungkus. Artinya pada saat dia dikafankan, sampai saat dia dibedakin sedikit ya, terus akhirnya di situ saya nggak nangis, saya bilang selamat jalan ya sayang, suatu saat mama juga pasti akan kembali kok. Nah itulah yang membuat kenangan saya sama Olga. Jadi apapun tentang tentang dia mau dibilang banci kaleng kayak banci apa kayak terserah, yang penting dia sekarang ini lebih mulia dari ada orang yang ngatain dia. Oke. Baik. Ini ada
ini ya, selamat jalan Olga, Selamat we jalan, will Olga. miss you. Aku juga sempat bikinin lagu waktu dia sakit. Terus besok aku mau coba mau bikinin lagu, udah jadi, judulnya Selamat Jalan Olga. Oke, Bunda katanya dulu sering nraktir Olga ya? Wah, dia mah kelewatan. Aku ngundang dia cuman 2 orang. Dia sama Ruben. Iya. Oke. Aku suka lo gue. Pokoknya gue tunggu lo ntar di di Pasar Baru, di Pinocchio, ya. Awas sih, jangan peres sih, jangan bawa orang-orang ya. Duit gue pas-pasan nih. Iya mah, udah datang nih dia. Motonya serombongan, 10 orang udah datang. Nah, di rumah makan itu kan enak, ada udang, dipilih yang mahal-mahal. Pinter ya. Apa dia bilang? Alah, biarin seluruh banyak duit ini. Gitu. Amin, gitu kan? Amin. Pala lo peang. Udah. Terus dia janji, mah pokoknya kalau aku ntar terkenal, pokoknya aku kayak kita traktir manis si Ruben di sini. Sampai dia meninggal belum sempet dia traktir. Kalau Ruben? Sama, makanya saya bilang sama Ruben, Ben hati-hati Bin. Lu nggak traktir gue juga lewat loh. Aduh serem ya. Jadi belum, tapi Nggak, aku sayang sama mereka berdua. tapi hubungan baik banget. Baik, Suka baik. curhat-curhatan Ya katanya. itu tadi anak kurang ajar nih. Ya bayangin ya, mobil dia kan jelek tuh. Dulu si Tata Dado, terus dia bilang gini, wah mah mogok mah katanya. Terus aku gila wah. Akhirnya tau nggak tuh ada tukang kenapa muda nih? Ini anak begitu jalan 100 meter tinggal. Ya ampun. Kurang ajar apa dia? Makanya karena sama aku juga nggak ada ini arti gini. Dia mungkin karena merasa dekat, jadi dia teman, dianggap orang tua, jadi nggak ada jarak ya. Nggak ada jarak. Oke. Gitu. Kalau menurut Bunda Dorce ini, apakah Olga ini meninggal dengan husnul khotimah? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau 40 orang aja terin aja itu, insya Allah dosanya dihapusin. Apalagi ini ribuan orang. Memang ada juga yang benci, yang Mungkin ada sakit. kemarin katanya banci yang masuk surga, katanya sebagainya, bodo amat emang Tuhan ya. Udah biarin, saya yakin insya Allah siapapun, Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat kekayaanmu, yang Allah lihat hatimu. Olga bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Coba kita lihat ini salah satu pernyataan dari Bunda Dorce begitu berikut ini. Semua Allah wa'ala misab, tentu kembali kepada kebaikan dan keburukan yang dia lakukan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah ya Bu ya. Amin. Kamu husnul khotimah enggak? Amin. Apa husnul khotimah? Hah? Apa husnul khotimah? Mau enggak? Iya, pokoknya mati dengan baik. Mau enggak? Mau. Apa husnul khotimah? Ketawa apa, Pak? Apa, Pak? Baik, satu orang yang bertanya baik. Itu adalah cuplikan dari acara Dorce Show ya waktu itu ya Bunda ya. Masih ingat sekali ya itu ya. Ingat. Itu ada pertanyaan kan Bunda waktu itu bertanya, mau nggak meninggal dengan husnul khotimah? Mau Banget gitu. Karena memang kadang-kadang ucapan kita tuh doa. Ya. Doa, jadi jauh sebelum kita kembali kepada Allah, 100 hari sebelum kita menuju ajal itu memang udah dilihatkan. Dan dari 140 sampai 7 harinya, jadi memang kita udah dilihatkan. Ya aku juga nggak tahu apa seperti kayak Olga nanti, misalnya kita nggak pernah tahu. Tapi ya saya berharap mudah-mudahan juga husnul khotimah, termasuk kita semua yang ada di sini husnul khotimah. Amin. Nah ini kan dekat juga sama suka curhat-curhatan katanya, Bunda suka cerita. Iya. Olga juga suka cerita. Betul. Ruben juga suka cerita. Betul. Dekat. Nah kalau aku sama Olga lebih dekat banget, artinya gini. Mungkin sama orang Minang ya kan, ibunya orang Minang, aku juga orang Minang. Jadi pada suatu hari aku pernah gagal bercinta dengan laki-laki, entah dia masih hidup atau sudah mati. Jadi aku nangis sama dia. Iya. Aduh, kata dia, mah di Bogor ada Habib mah katanya. Sampai Habib Hasan. Habib Hasan. Yuk kita ke sana malam-malam. Saya berdua sama dia tuh malam-malam. Mau ngapain? Ketemu Habib itu, dimandiin Habib, diguyurin air segala macam ya. Dan dia juga begitu, dia sekarang ini, kalau dia udah di otaknya udah penuh, dia cuma begini doang. Nunduk dia. Dia kayak orang kayak apa? Terus dia sempat nangis, dia bilang, "Mah, kalau aku ada rezeki, aku mau beliin rumah keluargaku." Karena dia sedih waktu dia melihat adiknya digigit sama tikus. Adiknya ada yang perempuan. Oke, yang Reni itu. Mungkin ya Reni aku tahu. Dia lagi tidur, terus digigit sama tikus katanya. Tuh kalau dia diceritain soal adik yang perempuan itu dia nangis. Oh, jadi itu yang membuat Olga tuh bekerja keras, giat sekali. Itulah. Makanya saya juga
itu manusia luar biasa di TV. Setel ada dia, Iya, setel betul. ada ini. Kayak nggak Tetangga capek. saya TV rusak, begitu setel ada dia juga. Aduh. Oke. Baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bunda Dorce setelah yang berikut ini. Mengundang Olga Syahputra. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Pemirsa, senang sekali saya Kak Ros didampingi Kak Dorce ya, dan hujan deras di luar Iya. sana tampaknya Berkah semakin ya. berkah, berdatangan berkah. Amin. Bunda tadi sempat cerita mengenai pertemuannya dengan almarhum Olga gitu Iya. ya. Waktu dia cerita bahwa dia Iya. sampai berpikir punya nazar ingin membelikan rumah buat keluarganya, buat adik-adiknya semua itu Iya. karena adiknya pernah digigit Digigit tikus. tikus. Itu gimana kejadiannya sih Bunda? Nggak tahu, dia kata dia mungkin ya, aku belum sempat ke rumahnya dulu. Ya mungkin juga kontrakan kecil, Iya. terus kayak pindang gitu kan, anaknya kan banyak nih. Iya. Si bapak ibu kalau nggak salah 6 apa 7 ya. Iya, Nah, betul, anak banyak. Nah, dia lihat sendiri katanya waktu cerita sama aku, dia tuh kalau nyeritain adiknya digigit tikus tuh kayak gimana gitu. Nah, itu juga waktu saat dia mulai udah bisa MC sama aku gitu kan. Terus dia bilang gini, "Mah, ada yang bilang katanya, MC begitu aja pakai." Terus aku kasih semangat. Ya, itu karena orang ngiri sama kamu. Pokoknya kamu tunjukkan apa yang nggak ada sama orang, itu ada sama kamu. Itulah yang membuat. Tapi memang aku nggak akan segan-segan kalau menegur dia. Misalnya ada aku nonton TV, ada orang yang tersinggung dengan ucapannya, aku SMS. Sampai terakhir juga masih begitu. Iya, aku bilang, "Olga, ingat ya, mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu." Atau terus udah, "Ya mah, aku minta maaf lagi." Kejadian terakhir itu kan yang sempat disomasi apa segala macam, dan Itu sudah memang ada berita di luar kalau Olga disantet, diapalah. Aku sih enggak lah, memang penyakit dan memang ajalnya sudah sampai di Oke. situ. Ini ada banyak kenangan juga. Oh, ini ada tweetan Olga itu. Ini dari Konyol. Bunda, konyol dan ngomongnya pedas. Saya Saya sempat mengingatkan dan bilang ke Olga, mulutmu harimaumu. Bagaimana dia menikmati kejayaannya, ini yang membuat dia lupa. Tapi emang nggak ada yang mengingatkan. Ya, Iya, betul. ada Bunda sebetulnya yang Iya, mengingatkan betul. ya, yang berani mengingatkan. Nah, seperti apa sih sebetulnya momen-momen kebersamaan antara Bunda Dorce ini dan Olga? Kita masih punya tayangannya, Bunda. Iya. Kita lihat bersama yang berikut ini. Siapa ngantri lu ke Bogor? Gue nih, hujan-hujan malam-malam. Maksud lo? Hah? Terus biar lo kata nganter ke Bogor, terus laki gue balik. Tetap aja laki gue muncrat. Hah? Biar gak dimandiin air apa? Dia suka menghina orang tua. Lo makan di rumah gue. Kapan? Lo Apa lo kasih apa ke gue? nih. Alah, sombong lo. Sini. Lu jangan sombong ya. Rumah lo dipetak 9 aja belagu lo. Ini lo. Apa yang kadang-kadang membuat kamu sedih? Atau mungkin nggak, karena selama ini orang selalu lihat kamu ceria, ketawa. Tapi bisa nggak orang menebak kalau kamu lagi sedih? Dan apa yang kadang-kadang membuat kamu sedih? Kalau saya, kalau adik aku telepon, Ga, cepetan dong Ga, di rumah gitu. Biar tangan, biar tangan Ocha nggak nggak digigit digigit tikus. Gitu. Jadi di rumah tuh suka lewat tikus gitu. Jadi kalau lagi tidur adek gue kena digigit sama gue, papa gue gitu. Jadi kadang suka nangisnya gitu aja. Tapi kalau lagi pas nggak ngomong gitu nggak nangis gitu. Terus kayak misalnya kayak gini-gini nih, terus Olga tuh sama orang siapapun suka kasih-kasihan gitu. Apalagi kalau ingat masa lalu pada cerita yang gimana-gimana, Olga tuh suka sedih aja gitu. Suka. Kamu tahu sudah berapa kali saya dikasih dia? Satu pun dia belum pernah ngasih aku. Jujur, gak usah nangis. Belum. Belum. Tapi Olga dikasih sama Bunda baju. Iya, nggak usah disebutin. Kamu kasih jepitan kayak boro-boro. Dengan Oh, jadi itu ya Bunda, itu kenangannya sama almarhum. Nyangka ya? Iya. Apa yang paling membuat Bunda kehilangan dari perginya Olga? Ya kekurang ajaran itu. Kurang ajaran itu Kurang justru ajar bikin yang- kangen. Yang kurang ajar, yang bukan kurang ajar gimana ya? Dia tuh berani gitu, apa ya? Ngomong sama saya tuh. Ya karena aku juga nimpalin dia pada saat, ya itu dia profesional. Ya dia harus bermain seperti itu gitu loh. Tapi pada saat kita berdua, dia tuh sangat menghargai saya. Dia peluk saya, dia apa? Pernah sekali dia ngomong, "Mah, kita siapa yang duluan ya mah?" Katanya gitu. Ya gue kali kan gue tuan gue melo.
Tapi dia nggak, ya udah ketawa begitu, dia kan kata lepas gitu ya. Terus memang saya pernah kasih baju berapa kali, dia kan suka ada dulu kayak dandan-dandan perempuan gitu kan. Ya baju kan banyak gitu ya, ya udahlah. Ya itu saya bilang, gue ngasih lo sekian ini, lo belum pernah ngasih gue gitu kan. Tapi ya itu cuma bercanda gitu. Saya sedih gitu, ternyata masih nyimpen kayak begini. Mungkin banyak yang lain-lainnya ya. Ada kadang-kadang waktu di TV sebelah saya, tiba-tiba saya lagi tidur diganggu sama dia, terus saya pura-pura ngaku, terus saya ditidiin ngapain gitu. Jadi orang juga, sebegitunya Dorce sama Olga gitu. Kalau nggak deket kan nggak mungkin lah dia akan melakukan hal seperti itu. Oke. Ini saking dekatnya Bunda sama Olga sampai punya firasat, betul ya? Ya. Menjelang kematiannya. Ya. Jadi hari Jumat itu habis dari masjid, aku habis bersih-bersih, terus aku pulang, nggak tahu ada mobil juga tuh, pengen naik motor. Oh iya. Naik motor. Aku pengen ke Jeki Timotius. Nah, habis naik motor, aku bawa baju itu abaya hitam, abaya hitam satu sama jilbab satu. Nah, nggak lama begitu sampai aku keluar sampai di Kalimalang, kan kalau belok ke kanan kan ke rumah dia tuh. Jadi motorku diserempet, kaca pecah. Begitu kaca pecah, aku nggak marah, aku buka helm gitu. Oh, bunda minta maaf, nggak apa-apa, jangan, aku suruh jalan. Udah aku bawa ke otista, aku betulin, diganti kan. Nah udah gitu aku di Jeki, habis sholat asar, udah aku biasa kadang-kadang suka kerimbat atau apa gitu. Nggak sebelum atau sudah maghrib gitu, ada berita. Temanku ngasih SMS, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya si Dinki. Langsung aku emosi. Oh iya, setan. Lu jangan suka ini ya, karena yang dulu kan juga bohong ya. Dan anehnya teman-teman wartawan kalau ada berita meninggal artis apapun, dia percaya sama aku gitu loh. Tapi kali ini nggak ada ngasih tahu. Terus aku lihat di Trans, kami turut berduka cita, terus saya masa sih gitu kan. Tapi saya istighfar, tuh saya sedih. Terus datang teman-teman infotainment untuk, aduh tolong gue nggak mau diwawancara dulu karena gue belum pasti gitu. Udah Bun, udah meninggal. Terus aku nyantai aja, nggak banyak komentar ya, nggak ada dandan, nggak apa, ya udah aku semakin nangis gitu kayak nggak percaya gitu. Karena memang jujur, dari mulai aku bikin doa bersama untuk Olga, sampai aku SMS, sampai aku berkali-kali sampai minta nomor itunya, nggak pernah dibalas, nggak misal apa kayak gitu, kata-kata apa kayak gitu nggak ada. Ya udah, akhirnya di situ aku udah patah arang. Arti gini, tapi aku perasaan gini, apa iya ya, masa sih kita nggak tahu sakit apa ya, sementara di luar itu aduh macam-macam kan, yang AIDS lah, yang inilah, yang itulah, tapi saya nggak yakin gitu. Nah sampai akhir hayatnya, tapi saya bersyukur saya bisa melepas dia dengan apa ya, saya kan punya penutup kain itu ya, kain itu tadinya saya mau pakai, maksudnya penutup kafan? Bukan kafan, apa namanya, penutup kurung batang ya, yang bagus ya, saya beli di Mekah itu. Tuh yang pakai baru Om Idris Sardi sama dia. Jadi menutup keranda ya? Iya, untuk keranda tuh saya bangga. Artinya saya sempat menutupi dia dengan kain kesayangan saya. Jadi kalau nanti satu saat aku nggak ada gitu, tolong aku ditutupin dengan kain yang sama dipakai sama Olga. Tadi Bunda mengatakan pada saat ini kan kesedihan juga, ada rasa mungkin kesal atau penasaran ya, tidak sempat ketemu di saat-saat terakhirnya almarhum gitu, tapi akhirnya sudah bisa melihat jenazahnya, mengantar gitu ya. Pada saat itu apa sih yang pasti akan ada Bunda berkomunikasi di dalam, seolah-olah berbincang-bincang, apa yang Bunda sampaikan? Saya cuma bilang, ya anakku, engkau telah bahagia di sana. Aku belum tahu apakah seperti kamu nanti atau seperti apa, tapi aku berharap engkau di sana udah lebih indah dibanding kami yang masih hidup di dunia ini. Sekarang ini bagaimana saya bisa untuk ya minimal, walaupun tidak terlalu ikut campur, tapi sekedar mengingatkan kepada ibu bapaknya, kepada keluarganya bahwa ada Olga-Olga yang lain, misalnya saya, Ruben, adiknya Billy dan sebagainya. Ya jangan sampai nanti keluarga yang ditinggal begitu aja, kesian. Itu keinginan aku. Insya Allah selama aku hidup ya bisa, mungkin bisa SMS atau komunikasi. Aku nggak mau ini kejadian seperti Taufik Safalas. Taufik kan kalau udah hilang kan udah nggak nyaris, berita nggak terdengar.
ya mungkin ada segelintir temannya yang masih mengingatkan keluarganya ya. Oke. Aku berharap seperti itu aja. Nah ini Bunda nih bicara mengenai Ruben, ini kan Bunda juga dekat dengan keduanya. Ini kan sempat terakhir memang kurang akur ini berdua. Sebenarnya sih aku juga nggak akan menyampaikan di forum ini apa sesungguhnya apa yang disampaikan Ruben tentang Olga. Cukup aku aja yang tahu. Tapi ya di sini mungkin aku bisa mengatakan miskomunikasi aja kali ya. Ini ada artikel Olga dan Ruben Onsu bertikai, Dorca jadi penengah. Jadi pernah sempat berusaha menjadi penengah ya. Saya kepengen waktu Olga sakit, aku bilang sama Ruben, Ben, yuk kita maafin yuk, kita tengok. Nanti deh mah belum mungkin dia sibuk ya. Tapi mah tolong sampaikan kalau mama nanti ketemu sama Olga, sampaikan salam dari Ruben. Maksudnya etiket baiknya juga ada gitu. Tapi aku tidak akan ngomong apa yang pernah Ruben unek-unekin sama aku. Oh, jadi aku nggak akan menjadi apa namanya adu domba. Ini ada di soal artinya. Pokoknya ada sesuatu gitu ya yang membuat Ruben sakitnya di sini. Dia bilang iya mah, biarin Tuhan dan alam aja yang tahu. Kalau Olga sehat, pingin gue pertemukan sama Ruben. Ini ungkap Dorca ya. Iya betul. Jadi memang sempat cerita. Jadi Bunda ini sebenarnya tahu betul apa masalahnya. Tahu. Tahu betul masalah tidak, tapi berita dari Ruben. Dan aku belum sempat nanya sama Olga. Gitu. Karena Olga waktu itu kan sakit ya. Waktu dia ke masjid, aku belum aku tuh nggak mau, aku tuh pengen lihat orang dalam keadaan yang nyaman. Nah kalau Ruben gitu ya. Kalau Ruben kan waktu itu ada acara terus nyaman, aku masuk di situ. Oh jadi taunya pas terakhir Olga udah mulai sakit itu ya? Jadi aku nggak sempat ngomong kenapa sih, maksud gini, bukan sok jadi pahlawan, artinya kenapa orang kan tahu Ruben tuh kan deket banget dekat banget, maaf ya, misalnya kotorannya dengan kentut gitu kan, jadi udah kemana-kemana berdua. Dan aku waktu makan-makan juga aku di tengah orang tuanya traktirin anak-anakku, kok tiba-tiba ada seperti itu. Tapi juga Ruben sudah klarifikasi ya, kata Ruben ya seperti itu ya, itu haknya Ruben. Tapi aku juga punya itu sendiri yang aku akan simpan gitu. Oh gitu, simpan saja buat Bunda Dorca gitu ya. Dan juga Olga juga nggak ada. Dan yang paling pasti ya memaafkan orang itu kan lebih baik daripada ngejelekin orang. Gitu. Tapi memang Ruben juga sempat mengantar ya, melayat juga. Saya nggak tahu, saya nggak ketemu di rumah. Ada fotonya ya? Mungkin di kuburan kali ya. Ada waktu itu kita lihat fotonya memang yang ada di rumah malam kali ya, rumah, yang jenazah belum datang ya. Sebab yang waktu jenazah datang dari mulai datang sampai berangkat ke penguburan itu aku nggak ketemu Ruben. Cuman Indra Bekti sama Irfan Hakim yang nurunin jenazah ya. Mungkin Ruben di itu kali. Ini dia. Oh ini siangnya kali ya. Iya ini, dan ini adalah ya foto Ruben, kedekatannya dengan memang ada beberapa kali. Tapi juga Ruben juga seperti kemarin kayak aku bikin acara sama Ruben seperti menyesali, artinya gini. Ya mungkin juga dia pikir ya umur kan kita nggak tahu kan. Betul. Dia mungkin nanti lah kalau Olga sembuh dia nanti akan bicara dari hati ke hati. Tapi kan Tuhan kehendak lain. Dan semoga ini tidak ada yang tersakiti di antara mereka berdua. Ini dia nih. Ya ini di rumah ya, malam kali ya. Iya kalau tidak salah ini di malam hari Sabtu malam ya, Sabtu malam sesudah penguburan pada saat tahlilan. Ini Ruben datang, ada Bertrand juga di situ ya. Ini semoga Papa dan keluarga diberikan ketabahan. Titip Tuhan, titip yoga ya. Sebenarnya mereka tuh anak manis dua-duanya, anak yang karena memang Ruben tetap Ruben, Olga tetap Olga nggak jadi Ruben nggak jadi Olga. Artinya mereka memang punya karakter yang berbeda gitu ya. Jadi memang Olga nggak bisa kayak Ruben nggak bisa kayak Olga. Tapi kalau dia disatuin itu bisa gempa karena memang dia lucu. Dia tuh paling takut sama itu nyamuk itu loh. Itu kalau dia kalau raket nyamuk itu, itu saya suka udah terus trek. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Saya suka lari, saya ambil itu tuh kan hidup tuh, benar-benar hidup. Terus saya kasih apa gitu, trek, lari ke dia berdua. Oh, itu kenangan mereka berdua ya. Memang kehidupan ini kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Nah kemarin juga sempat ada seseorang yang turut mendampingi almarhum jenazah, bahkan sampai juga mengantarkannya ke mungkin memandikan juga kali ya. Kita sambut, inilah Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Zaki Mirza. Ya. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah bakhair. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz Zaki Mirza setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.
Olga Syahputra karena besok kita sama-sama kan tahlilan ya 7 harinya mendiang Olga Syahputra. Nah, saya kalau ketemu Ustadz ini ingat saat-saat pada saat di depan rumah Olga ya. Seperti apa nih Ustadz melalui kerumunan gitu membawa jenazah Olga Syahputra untuk dikuburkan. Dan kami akan mengajak Anda semua untuk mengenang kembali seperti apa sih detik-detik prosesi penguburan almarhum Olga Syahputra berikut ini. Tadi lihat terakhir Olga ganteng banget, kulitnya semuanya bersinar, sehat. Proses pemandiannya alhamdulillah sih ya, kita ambil waktu setengah jam kurang lebih. Jadi almarhum ini Masya Allah, Allah berikan kelebihan banyak dari jenazah ini. Di badan jenazah ini walaupun meninggalnya dari jam 5 sore kemarin, saya lihat seperti baru meninggal. Dia tangannya lemes, badannya juga gemuk, mukanya bersih sekali seperti seorang ulama. Itu yang saya menjadi untuk mandikan. Oke, Ustadz Zaki itu kalau lihat kondisi waktu itu menguburkan begitu ya, padat sekali orang ya. Saya lihat sampai Ustadz Zaki ada yang ditarik sampai ke bawah, sampai Ustadz yang menenangkan semuanya supaya tidak mendorong-dorong begitu Ustadz ya? Iya. Sebenarnya awalnya sih saya nggak ada niat sejauh itu ya, cuma dateng, terus pengen takziah seperti biasalah, bacain Yasin kelar udah pulang. Pas sampai nih Bunda udah teriak-teriak, Ustadz Zaki baca tahlil katanya gitu. Ya mau nggak mau kan kita lihat belum ada kiai yang lain. Terus Habib Selon juga bareng. Terus ya artinya memang keterpanggilan aja sih. Keterpanggilan karena beberapa kali Bang Olga sempet ngebantuin santri-santri di pesantren teman saya. Terus sempet juga ngebantuin ada anak hidrosefalus. Terus saya kirimin fotonya ke Bang Olga. Terus akhirnya dia ngasih uang. Ngirim uang gitu. Jadi memang almarhum ini orang yang sangat murah hati sekali begitu. Iya. Ada berapa anak yatim juga yang disantuni almarhum? Kalau yang pernah saya bawa secara langsung itu di acara live music ya, salah satu TV swasta. Itu saya bawa langsung 3 orang. Karena 3 orang ini udah 3 bulan disantunin secara rutin sama Bang Olga. Tapi 3 anak ini minta tolong sama saya gitu Bun, bisa nggak ketemu Olganya langsung. Pas lagi live saya bawa, alhamdulillah Bang Olga sempat sebentar, cuman cium tangan terus dielus rambutnya itu 3 anak, udah itu ceritanya di pesantrennya sampai sekarang mungkin nggak masih selesai berhari-hari ya. berkenang sekali tuh ya di dalam perasaannya. Nah kalau untuk proses memandikan jenazahnya apakah Ustadz juga turut serta waktu itu? Awalnya saya ini kan termasuk muridnya Habib Selon ya. Terus dia ngasih mandat, udah Ustadz Zaki, ente mandiin, nanti ente sambutan, mewakili keluarga. Tapi pas saya mau mandiin, ternyata sudah ada petugas yang dipercaya sama keluarga. Oh begitu. Akhirnya saya cuma megang bagian tirai. Sebelumnya kan ada berita yang miring lah. Apa tentang itu sakitnya almarhum. Ini itu segala macam, Allahu a'lam lah ya. Tapi pas saya lihat tubuhnya, enggak tuh, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang beda, nggak ada biru-biru apa, nggak ada bersih, memang agak gemuk, terus apalagi pas sudah dikafanin malah semakin keluar keluar kayak aura baiknya gitu loh. Kan kelihatan ya bunda jenazah yang ya paham lah kita, ada yang kayaknya bukan hitam. Ada begitu ya? Ada. Gitu. Kalau dia tuh emang bersih, terus emang ada bedak sedikit, emang pakai bedak, tapi lebih istilahnya cingklong lagi kelihatannya gitu. Bersinar. Gitu. Ustadz, ini kalau boleh tahu nih Ustadz, apa sih ciri-cirinya orang yang meninggal dengan husnul khotimah Ustadz? Kita nggak bisa menilai husnul khotimah itu jaminannya dia harus ustadz, dia harus kiai, harus ngerti agama banget baru bisa husnul khotimah. Enggak. Husnul khotimah itu hadiah termahal dari Allah, diperuntukkan bagi siapapun yang selama ini hubungan dengan Allahnya baik, hablum minan nasnya baik, bahkan hablum minal alamnya juga baik kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Kan ada kisah tuh yang seorang mantan PSK terus ngasih air seteguk ke seekor anjing yang lagi kehausan, masuk surga.
Artinya urusan surga mah urusan Allah ya. Iya. Kita ini manusia paling nggak berhak untuk menentukan si fulan surga, si fulan neraka, nggak banget. Allah itu memberikan surga kepada hambanya atas rahmat Allah, bukan karena sekedar pahalanya. Jadi itu adalah rahmat Allah. Kita nggak tahu sebagai manusia, kita juga nggak bisa menilai. Betul begitu banget. ya. Itu haknya Allah begitu. Gitu. Kalau menurut Ustaz sendiri, sosok almarhum Olga Syahputra ini seperti apa sih? Saya kemarin ngobrol sama Bang Aditya Gumai. Olga tuh punya dua sisi. Sisi error, gokil. Nah tuh ngekliknya kemarin nih, kalau yang itu. Oh bunda ya, Bunda. suka bercandanya gitu Suka ya. bercanda. Ya itu yang saya bilang tadi, apa namanya, gilanya itu bukan gila apa gitu. Jadi memang suka bikin begitu, bikin Bercanda orang gitu ya. bercanda Kreatif, gitu. Budi. Kreatif benar. ya. Nah, Itu sisi satu lagi. Sisi satunya lagi, sisi kemurahan hati. Nah mungkin saya lebih banyak bersahabat di BBM dalam sisi itu ya. Kemurahan hatinya. Dalam sisi kemurahan hati. Terus pernah waktu terakhir live selesai, kan dia udah sering rutin tuh ngasih santunan. Saya bilang, Bang, yang lain kan manggilnya Mimi ya? Iya. Saya suruh manggil Mimi. Oh enggak, Bang aja saya bilang. Manggil Bang. Bang kenapa sih kalau udah sering nyantunin bikin pesantren aja sendiri? Oh iya iya. Terus iya. dia bilang, mau Ustadz, mau banget. Di dalamnya ada anak cacat, ada anak yatim. Tapi Ustadz, menurut ente gimana nih? Aneh sekarang lagi pengen ngebahagiain orang tua sama keluarga dulu. Kira-kira pahalanya sama nggak? Aneh bilang, loh sama. Justru itu jauh lebih mulia gitu. Ketimbang kita bela-belain punya pesantren, apa segala macem. Tapi bisa jadi mungkin orang tua nggak keurus, kan Ya, gitu. keluarga yang dekat begitu ya, belum tersentuh begitu ya. Apa sih yang sering biasanya suka curhat juga nggak sih ke Ustadz? Pernah sekali BBM nggak ada angin nggak ada apa tuh, saya pikir kan salah dia, salah BBM Ngeping itu? nggak ngeping, cuman ngeluarin gambar apa sih? Hidung? Bukan yang di pinggir tuh yang muka lagi keluar air mata gitu loh, icon gitu, emotion. sedih. Ha-ha. Oh, iya iya. Saya bilang, Bang salah kirim ya? Enggak. Kenapa emang? Capek, udah gitu. Itu kapan saat pengirimnya? Itu kira-kira jauh sebelum dia sakit sih. Jauh sebelum dia sakit, jadi Jauh sebelum tahun dia sakit. 2013. Enggak, tapi udah ada berita kalau dia udah pernah di Ada sakit, benjolan. Pondok Indah itu. Oh Tapi sudah belum, di Pondok Indah? udah pernah, tapi belum masuk ke Belum yang terakhir di Pondok ke Indah? Bu? Singapura itu. Belum di Singapura, oke. Oh itu mengirimkan itu, capek Iya. katanya? Capek. Saya bilang kenapa Bang? Nggak tahu, capek aja. Dia kan kalau jawab BBM tuh cuman yang Pendek-pendek? pendek. Oke. Gitu aja? Oke, saya kadang ini orang nggak niat banget gitu ya. Tapi saya memahamin dan maklumin ya mungkin sibuk. Oke. Tapi nggak cerita lagi, jadi terakhir bertemu kapan Ustadz? Ketemu itu sebelum yang live itu saya ketemu di bandara. Oh, Waktu dia mau ngisi off air sama berapa orang gitu, ketemu di toilet. Nah yang tadi saya cerita anak hidrosefalus itu kan, dia bilang, Pak Ustadz uangnya saya lebihin, tanya aja sama tuh anak, dia mau apaan gitu. Saya datang di rumah sakit Harapan Kita, itu ternyata emaknya itu, adiknya tuh anak yang sakit banyak Bun. Oh, Jadi nih itu emak buat emang adik-adiknya. udah habis pikiran uangnya buat ngurus anak yang satu, yang lainnya pun jadi bingung dia kan. Akhirnya nggak saya beliin apa-apa, saya kasih aja uangnya. Oke, baik. Gitu. Baik, ada satu lagi juga ini yang rekan artis juga yang dekat dengan almarhum Olga Syahputra, sering bekerja sama, juga ingin berbagi kisahnya bersama kita semua. Tepuk tangan untuk Kartika Putri. Hai Karput. Hai. Ya, silakan duduk. Ini Karput tapi hari ini suaranya agak mungkin dia capean ya Karput ya? Kebanyakan job. Hah, kebanyakan job. job. Amin ya. Oke. Ini Kartika Putri juga termasuk yang pertama-tama hadir juga di kediaman Olga Syahputra begitu ya? Iya. Oke. Karput, sebelum kita berbincang banyak mengenai Kartika Putri, ada banyak yang ingin kita tanyakan. Kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan seperti apa sih kegembiraan yang dibagi oleh almarhum Olga Syahputra untuk kita semua. Berikut ini. Ya, memang ada banyak orang yang punya kenangan bersama Olga Syahputra dan termasuk juga Kartika Putri ya. Kamu sempat di berbagai acara, tapi kalau di hubungan di luar acara begitu, kamu sering curhat-curhatan juga nggak sih sama Olga? Pasti, kalau Olga tuh pasti
ngedeketin. Kalau kitanya diam, dia nanya kenapa diam. Oh gitu. Kalau kita ngejauh juga tanya. Sampai kalau kita update status Blackberry. gitu, BBM, kita belum tidur, dia belum tidur, ditanya, Jawa kenapa belum tidur? Oh gitu ya. Cerita sini sama Mimi dengan caranya dia. Sampai akhirnya kita nggak mau cerita, dia mancing dulu untuk dia cerita. Oh. Dirinya baru akhirnya kita cerita, Mi jangan bilang dibongkar di TV ya Mi. Dan itu emang beneran dia nggak bongkar. Sampai detik ini jadi rahasianya sampai dibawa mati sama almarhum. Oh jadi sebetulnya kalau ada pesan-pesan jangan dibongkar, nggak akan dibongkar sama dia? Nggak akan dibongkar. Pun kalau seandainya secara tidak sengaja dia menceploskan sesuatu hal yang kita nggak suka, setelah itu di backstage dia langsung nyamperin, maafin Mimi ya. Ceplosan gitu. Ceplosan Mimi nggak, kan Mimi klarifikasi. Orangnya seperti itu, bahkan ingat banget ada SPG, sempat mungkin nggak terima dengan ucapan almarhum, dia samperin, dia temuin, dia minta maaf. Oh sebetulnya sampai begitu ya. Dan juga untuk kasus dia yang kemarin sama dokter, itu sebenarnya setelah kejadian almarhum BBM saya kirim voice note minta maaf, sampai telepon saya juga, kalau gak mau datang ke rumahnya, kalau gak bersedia minta maaf, kalau gak mau ikutin deh ngapain aja, nggak ada maksud, cuma mau ngelawak doang. Cuman nggak tahu kenapa besokannya tiba-tiba tidak terlaksana. Saya nggak tahu hal apa yang bikin itu nggak berjalan, tapi Olganya secara personal pribadi, saya tahu dia mau. Olganya sendiri mau menyelesaikan itu dengan damai dan minta maaf secara langsung gitu, tapi tidak terlaksana, tidak tahu hal lain apa itu yang terjadi. Bisa Oke. Ini ada ulasan di media bahwa tak boleh jenguk Olga Syahputra di rumah sakit. Kartika Putri nangis. Ini kamu pernah pergi ke Singapura waktu itu sama Jessica? Iya, jadi ceritanya Jessica baru 1 minggu pulang dari Amerika. Iya. Saya ingat banget almarhum sebelum ke Singapura dia nanya kapan Jessica pulang. Saya sampaikan ke Jessica, akhirnya bayinya Jessica masih 1 bulan. Kita tekad bulat mau jenguk bunda, datang ke Singapura gitu. Anaknya kita taruh di depan rumah sakit, kita masuk bertiga waktu itu, berusaha berkomunikasi sama pihak manajemen Mavera. Cuman kata Mavera lagi sakit maaf gitu, jadi nggak bisa kasih mendampingi. Cuman kita udah terlanjur di sana, kita tetap mau berusaha. Siapa tahu bisa gitu. Ternyata nggak bisa. Sampai kita masuk ke ruangan itu nunggu pasien keluar dari dalam, biar pintunya kebuka, kita masuk. Oke. Coba lihat, tapi ada satu ruangan yang dijaga dengan rapat, ada satu satpam yang jaga khusus. Sampai kita nggak bisa masuk gitu. Sampai pas keluar dari rumah sakit tuh kita nangis tuh karena lillahi ta'ala ini yang mengarang niat kita sebagai sahabat karena kebaikan almarhum gitu. Jadi bukan ada maksud apa-apa. Tidak sama sekali ada keinginan seperti yang dibicarakan di luaran gitu, karena nggak ada yang tahu juga kita berangkat. Bawa infotainment nggak? Kamu bawa infotainment sama sekali nggak ada yang tahu bunda. Bahkan kita berangkat pun nggak ada yang tahu, cuman keluarga kita, orang tua kita doang yang tahu. Jadi sedih gitu kalau seandainya dibilangin jenguk karena alasan lain. Ya ini ada statementnya waktu itu Mak Vera diwawancara di sebuah TV begitu ya. Keterangan Mak Vera adalah ini soalnya ada teman yang jenguk Olga tapi datang sama infotainment dan upload di Instagram. Itu yang mungkin dihindari sama Mak Vera, itu alasannya, salah satu alasan yang dikemukakan. Itu kan kenapa? tidak semuanya tapi katanya harusnya kan ya kita pun sebagai sahabat pasti mengerti kalau dibilangin, dikasih tahu gitu. Tahu juga untuk dilarang tidak masuk pun kita menerima karena itu kan itu proses yang terbaik. Tapi kita sebagai sahabat itu ada apa ya, rasa keingintahuan yang lebih dalam. Kenapa sih kita nggak boleh jenguk? Kamu kalau mau menjenguk apa sih sebetulnya mau kamu ungkapkan? Lepas kangen kali. Pasti yang lebih tahu ya bun ya. Almarhum itu saya ingat sekali waktu di Pondok Indah, saya belum datang. Saya nggak berani datang karena saat itu juga ada salah satu sahabat saya, Pam-Pam, datang dibilangin, si Pam-Pam jenguk paling cuma mau nebeng popularitas. Yang ngomong siapa? Adalah. Oh gitu. Ya, jadi saya takut jadinya. Kamu takut saya diomongin juga, begitu? Saya takut jangan sampai saya mau jenguk nanti malah dibilangin begitu gitu. Tapi alhamdulillah almarhum telepon. Oh, justru dia minta dijenguk. Datang dong, Mimi sakit, lu nggak jenguk. Lu emang gak sayang lu sama Mimi. Datang dong. Mimi tunggu malam ini. Ini udah jam 9:30. Enggak boleh. Mimi tungguin. Sama Opi mana? Sama Opi botak sama Sapri gitu. Iya Mi, Kartika datang malam itu, dia senang banget. Kita nggak boleh pergi, suruh kumpul. Bahkan foto pun pada saat itu
dia yang nyuruh kita foto. Itu kita nggak tahu tanda atau apa ya Bun. Terakhir di Rumah Sakit Pondok Indah 24 April almarhum tuh foto-foto pakai handphone siapa, ayo kita foto, sambil dia megang kepalanya gini gitu. Ingat banget, tapi itu almarhum yang minta kita untuk foto. Jadi bukan kalian yang Sama foto sekali. yuk terus Lillahi pamer di ta'ala. Instagram, bukan itu ya? Ada buktinya, ada sahabat semuanya, bahkan asistennya di situ semua. Almarhum yang minta, foto yuk foto. Jadi istilahnya kalau para sahabat ingin menjenguk itu karena memang persahabatan, Iya. bukan karena ingin ngetop, Karena bukan kebaikan karena bawa almarhum. infotainment gitu ya. Kan Iya. kita udah ngetop juga. Siapa Iya Bun, Iya, kita- kalau kita bukan siapa-siapa juga nggak mungkin tiba-tiba Dan pucuk-pucuk jujur ya, banyak ditanyain. sekali orang yang minta sama saya untuk bertemu dengan Olga Iya. dengan alasan ingin membantu bahwa Olga nanti akan sembuh. Oh, iya, Tapi saya juga nggak segampang itu gitu. Jangan katanya elu yang Iya, nggak kenal, susah. kita yang Kita yang kenal kenal aja dekat. susah. Nah gitu. Ustaz Zaki juga sama nggak bisa juga ya Wah, Ustaz ya? apalagi saya paling nanya sama Bang Opi Kumis. Bang Opi saya tanya, Bang Opi Tapi semua juga bagaimana? nggak tahu. Wallahu a'lam Alam bishawab. Baik, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumpi Spesial mengenang Olga Syaputra. Termasuk belajar dari sesuatu yang baik dari almarhum Olga Syaputra. Seperti apa? Mari kita saksikan yang berikut ini. Makanya Ya baiklah, dan menuju 7 hari gitu ya meninggalnya almarhum Olga Syaputra. Bagaimana kalau kita lagi dan lagi memanjatkan doa? Pak Ustadz boleh dibimbing Iya. kita sama-sama membacakan doa untuk almarhum. Baik, kita berdoa tentunya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim, kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa kami sadar kami makhlukmu yang serba lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Muliakan kami dengan akhlak ya Allah. Jangan pernah muliakan kami hanya dengan harta dan jabatan. Betapa kami sadar harta dan jabatan hanya duniawi saja, sementara. Kafa bil mauti wa'idha. Ya Allah, sahabat kami Olga telah berpulang kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Maafkan khilaf dan salahnya. Terima segala amal kebaikannya ya Allah. Ya Rabbana, biarkan kami yang masih hidup ini belajar dari segala kebaikannya. Ya Allah, terimalah saudara kami almarhum Olga Syaputra di sisimu dengan tempat yang terbaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan hari Sabtu masih ada sebuah acara spesial yang dipersembahkan juga oleh sahabat-sahabat Olga Syaputra. Ada eksklusif Survivor, perjalanan Ruben dan Olga. Ini adalah perjalanan dua sahabat yang sama-sama meniti karir dari bawah begitu ya. Kita pernah mendengarkan ceritanya. Bunda juga memberikan kesaksian bahwa mereka itu begitu dekat. Hari Sabtu tanggal 4 April 2015 ini jam 9.30. Karena Ruben akan berkunjung menapak tilas ke rumah susun Olga, kemudian juga menuju Sanggar Ananda dan juga ke salon tempat Ruben dan Olga biasa facial. Ini adalah momen yang sangat sangat personal yang barangkali memang hanya mereka berdua yang menjalaninya. Tentunya menjadi sharing kepada kita semua, menjadi pelajaran. Udah, Kartika Putri, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih juga Anda semua sudah bersama saya Kak Rose di Rumpi No Secret. Ini ya, selamat jalan Olga. Selamat We jalan, will Olga. miss you. Aku juga sempat bikinin lagu waktu dia sakit. Terus besok aku mau coba mau bikinin lagu udah jadi, judulnya Selamat Jalan Olga. Oke, Bunda katanya dulu sering nraktir Olga ya? Wah, dia mah kelewatan. Aku ngundang dia cuman 2 orang. Dia sama Ruben. Iya. Oke. Aku suka lo gue. Pokoknya gue tunggu lo ntar di di Pasar Baru, di Pinocchio, ya.
awas sih, jangan peres sih, jangan bawa orang-orang ya, duit gue pas-pasan nih. Iya mah, udah datang nih dia. Motonya serombongan, 10 orang udah datang. Nah, di rumah makan itu kan enak, ada udang, dipilih yang mahal-mahal. Pinter ya. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Alah, biarin si Dorce banyak duit ini. Gitu. Amin, gitu kan. Amin. Pala lo peang. Udah. Terus dia janji, mah pokoknya kalau aku ntar terkenal, pokoknya aku kayak kita traktir manis si Ruben masih ini. Sampai dia meninggal belum sempet dia traktir. Kalau Ruben? Sama, makanya saya bilang sama Ruben, Ben hati-hati Bin. Lu gak traktir gue juga lewat loh. Aduh serem ya. Jadi belum, tapi aku sayang sama mereka berdua. Tapi hubungan baik banget. Baik, Suka curhat-curhatan katanya. Ya itu tadi anak kurang ajar nih. Ya bayangin ya, mobil dia kan jelek tuh. Si Tata Dado, terus dia bilang gini, wah mah mogok mah katanya. Terus aku tanya mau nggak meninggal dengan husnul khotimah? Mau banget gitu. Karena memang kadang-kadang ucapan kita tuh doa. Doa, jadi jauh sebelum kita kembali kepada Allah, 100 hari sebelum kita menuju ajal itu memang udah dilihatkan. Dan dari 140 sampai 7 harinya, jadi memang kita udah dilihatkan. Ya aku juga nggak tahu apa seperti kayak Olga nanti, misalnya kita nggak pernah tahu. Tapi ya saya berharap mudah-mudahan juga husnul khotimah, termasuk kita semua yang ada di sini husnul khotimah. Amin. Nah ini kan dekat juga sama suka curhat-curhatan katanya, Bunda suka cerita. Iya. Olga juga suka cerita. Betul. Ruben juga suka cerita. Betul. Dekat. Nah kalau aku sama Olga lebih dekat banget, artinya gini. Mungkin sama orang Minang ya kan, ibunya orang Minang, aku juga orang Minang. Jadi pada suatu hari aku pernah gagal bercinta dengan laki-laki, entah dia masih hidup atau sudah mati. Jadi aku nangis sama dia. Iya. Aduh, kata dia, mah di Bogor ada Habib mah katanya. Sampai Habib Hasan. Habib Hasan. Yuk kita ke sana malam-malam. Saya berdua sama dia tuh malam-malam. Ngapain? Ketemu Habib itu, dimandiin Habib, diguyurin air segala macam ya. Dan dia juga begitu, dia sekarang ini, kalau dia udah di otaknya udah penuh, dia cuma begini doang. Nunduk dia. Dia kayak orang kayak apa? Terus dia sempat nangis, dia bilang, mah kalau aku ada rezeki, aku mau beliin rumah keluargaku, karena dia sedih waktu dia melihat adiknya digigit. Jujur, gak usah nangis. Belum. Tapi Olga dikasih sama Bunda baju. Iya, nggak usah disebutin. Kamu kasih jepitan kayak boro-boro. Dengan Oh, jadi itu ya Bunda, itu kenangannya sama almarhum. Nyangka ya? Iya. Apa yang paling membuat Bunda kehilangan dari perginya Olga? Ya kekurang ajaran itu. Kurang ajaran itu Kurang justru ajar bikin yang- kangen. Yang kurang ajar, yang bukan kurang ajar gimana ya? Dia tuh berani gitu, apa ya, ngomong sama saya tuh. Ya karena aku juga nimpalin dia pada saat, ya itu dia profesional. Ya dia harus bermain seperti itu gitu loh. Tapi pada saat kita berdua, dia tuh sangat menghargai saya. Dia peluk saya, dia apa, pernah sekali dia ngomong, mah kita siapa yang duluan ya mah, katanya gitu. Ya gue kali kan gue tuan gue melo gitu. Tapi dia nggak, ya udah ketawa begitu, dia kan kata lepas gitu ya. Terus memang saya pernah kasih baju berapa kali, dia kan suka ada dulu kayak dandan-dandan perempuan gitu kan. Ya baju kan banyak gitu ya. Ya udahlah. Ya itu saya bilang, gue ngasih lo sekian ini, lo belum pernah ngasih gue gitu kan. Tapi ya itu cuma bercanda gitu. Saya sedih gitu, ternyata masih nyimpen kayak begini. Makanya selalulah kita semua berbuat baik untuk sesamanya. Berbuat baik supaya dikenang selalu begitu ya. Kalau gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan utang. Mudah-mudahan gak ada utang Enggak, ya. Cicilan kredit tolong dilunasi semua gitu ya. Iya, betul. Ini sudah 6 hari meninggalnya almarhum Olga Syaputra gitu ya. Ini ada rencana Bunda Dorce nanti pas tahlilan ya? Insya Allah besok malam. Besok malam ya? Ketujuhnya kita mau insya Allah pengen takziah ke sana. Sekaligus kita mau dengar
konferensi pers oleh Mama Vera. Oh, Mak Vera katanya mau konferensi pers. Itu ngomong sama Bunda Dorce juga begitu? Enggak, aku lihat di TV. Katanya dia mau menjelaskan. Apa sih yang Kak Dorce pengen tahu dari konferensi persnya Mak Vera? Ya itu tadi simpang siur tentang sakit Olga seperti apa, what happened, kenapa nggak boleh dilihat, terus kalau memang apakah dimasukkan ke satu tempat yang memang orang isolasi gitu ya? Yang benar-benar mesti pakai apa misalnya baju khusus gitu. Jadi ada sedikit pertanyaan, tapi mudah-mudahan Mak Vera bisa menjawab dengan baik dan benar. Karena katanya Mak Vera juga masuk rumah sakit. Betul, mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah cepat sembuh ya Mak Vera ya. Oke, Bunda, kita duduk dulu, kita duduk. Oke, baiklah. Sebentar ya. Ya. Luar biasa. Oke. Bukan, ini kan pakai apa? Pakai besi. Oh. Jadi besi punya. Oh gitu. Jangan macam-macam ya, nanti kena suplak gitu ya, bahaya. Karena 3 orang ini udah 3 bulan disantunin secara rutin sama Bang Olga. Oh, oke. Tapi 3 anak ini minta tolong sama saya gitu Bun, bisa nggak ketemu Olganya langsung. Pas lagi live saya bawa. Saya bawa, alhamdulillah Bang Olga sempat sebentar. Cuman cium tangan terus dielus rambutnya itu 3 anak. Udah, itu ceritanya di pesantrennya sampai sekarang mungkin nggak masih selesai berhari-hari ya. berkenang sekali tuh ya di dalam perasaannya. Nah, kalau untuk proses memandikan jenazahnya, apakah Ustadz juga terus serta waktu itu? Awalnya saya ini kan termasuk muridnya Habib Salonnya. Ya. Terus dia ngasih mandat, udah Ustadz Zaki, ente mandiin, nanti ente sambutan, Gitu. mewakili keluarga. Iya. Tapi pas saya mau mandiin, ternyata sudah ada petugas yang dipercaya sama keluarga. Oh begitu. Akhirnya saya cuma megang bagian tirai. Sebelumnya kan ada berita yang miring lah. Apa itu tentang beritanya? sakitnya Almarhum. ini itu segala macam, Allahu a'lam lah ya. Tapi pas saya lihat tubuhnya, enggak tuh, nggak ada yang aneh, nggak ada yang beda, Nggak ada biru-biru apa? nggak ada ya? bersih, memang agak gemuk, agak gemuk. Terus apalagi pas sudah dikafanin malah semakin keluar apa ya, keluar kayak aura baiknya gitu loh. Kan kelihatan ya, benda jenazah yang ya paham lah kita, ada yang kayaknya bukan hiter sama berapa orang gitu ketemu di toilet. Nah yang tadi saya cerita anak hidrosefalus itu kan, dia bilang, Pak Ustadz uangnya saya lebihin, tanya aja sama tuh anak dia mau apaan gitu. Saya datang di rumah sakit Harapan Kita, itu ternyata emaknya itu, adiknya tuh anak yang sakit banyak Bun. Oh. Jadi nih emak emang adiknya. udah habis pikiran uangnya buat ngurus anak yang satu, yang lainnya pun jadi bingung dia kan. Akhirnya nggak saya beliin apa-apa, saya kasih aja uangnya. Oke, baik. Gitu. Baik, ada satu lagi juga ini yang rekan artis juga yang dekat dengan almarhum Olga Syahputra, sering bekerja sama, juga ingin berbagi kisahnya bersama kita semua. Tepuk tangan untuk Kartika Putri. Hai Karput. Hai. Ya, silahkan duduk. Ini Karput, tapi hari ini suaranya agak, mungkin dia capean ya Karput ya? Kebanyakan job. Hah, kebanyakan job. Amin, amin ya. Oke. Ini Kartika Putri juga termasuk yang pertama-tama hadir juga di kediaman Olga Syahputra begitu ya? Iya. Oke. Karput, sebelum kita berbincang banyak mengenai Kartika Putri, ada banyak yang ingin kita tanyakan. Kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan seperti apa sih kegembiraan yang dibagi. Mas, tapi kan kalau udah hilang kan udah nggak nyaris, berita nggak terdengar. Ya mungkin ada segelintir temannya yang masih mengingatkan keluarganya ya. Oke. Aku berharap seperti itu aja. Nah ini Bunda nih bicara mengenai Ruben, ini kan Bunda juga dekat dengan keduanya. Ini kan sempat terakhir memang kurang akur ini berdua. Sebenarnya sih aku juga nggak akan menyampaikan di forum ini apa sesungguhnya apa yang disampaikan Ruben tentang Olga. Cukup aku aja yang tahu. Tapi ya di sini mungkin aku bisa mengatakan miskomunikasi aja kali ya. Ini ada artikel Olga dan Ruben Onsu bertikai Dorce jadi penengah. Jadi pernah sempat berusaha menjadi penengah ya. Saya kepengen waktu Olga sakit, aku bilang sama Ruben, Ben, yuk kita maafin yuk, kita tengok. Nanti dia mah belum mungkin dia sibuk ya.
tapi Ma tolong sampaikan kalau Mama nanti ketemu sama Olga, sampaikan salam dari Ruben. Maksudnya etiket baiknya juga ada gitu. Tapi aku tidak akan ngomong apa yang pernah Ruben unek-unekin sama aku. Oh, jadi aku nggak akan menjadi apa namanya adu domba. Ini ada di soal artinya. Pokoknya ada sesuatu gitu ya yang membuat Ruben sakitnya di sini. Dia bilang iya Ma, biarin Tuhan dan alam aja yang tahu. Kalau Olga sehat, pingin gue pertemukan sama Ruben. Ini ungkap Dorca ya. Iya betul. Jadi memang sempat cerita. Jadi Bunda ini sebenarnya tahu betul apa masalahnya. Tahu. Tahu betul masalah tidak, tapi berita dari Ruben. Dan aku belum sempat nanya sama Olga. Gitu. Karena Olga waktu itu kan sakit ya. Banget almarhum sebelum ke Singapura dia nanya kapan Jessica pulang. Saya sampaikan ke Jessica, akhirnya bayinya Jessica masih 1 bulan. Kita tekad bulat mau jenguk Bunda, datang ke Singapura gitu. Anaknya kita taruh di rumah sakit, kita masuk bertiga waktu itu, berusaha berkomunikasi sama pihak manajemen Mavera. Cuman kata Mavera lagi sakit maaf gitu, jadi nggak bisa kasih mendampingi. Cuman kita udah terlanjur di sana, kita tetap mau berusaha. Siapa tahu bisa gitu. Ternyata nggak bisa. Sampai kita masuk ke ruangan itu nunggu pasien keluar dari dalam, biar pintunya kebuka kita masuk. Coba lihat, tapi ada satu ruangan yang dijaga dengan rapat, ada satu satpam yang jaga khusus. Sampai kita nggak bisa masuk gitu. Sampai pas keluar dari rumah sakit itu kita nangis tuh karena lillahi ta'ala ini yang mengarang niat kita sebagai sahabat karena kebaikan almarhum gitu. Jadi bukan ada maksud apa-apa. Tidak sama sekali ada keinginan seperti yang dibicarakan di luaran gitu, karena nggak ada yang tahu juga kita berangkat. Bawa infotainment nggak? Kamu bawa infotainment sama sekali nggak ada yang tahu Bunda. Bahkan kita berangkat pun nggak ada yang tahu, cuman keluarga kita, orang tua kita doang yang tahu. Jadi sedih gitu kalau saya dibilangin jenguk karena alasan. Dan jujur ya, banyak sekali orang yang minta sama saya untuk bertemu dengan Olga dengan alasan ingin membantu bahwa Olga nanti akan sembuh. Tapi saya juga nggak segampang itu gitu. Jangan katanya elu yang nggak pernah, kita yang pernah aja susah. Nah gitu. Ustaz Zaki juga sama nggak bisa juga ya Ustaz ya. Apalagi saya paling nanya sama Bang Opi Kumis. Bang Opi saya tanya, Bang Opi tapi semua juga bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Rumpi Spesial mengenang Olga Syaputra. Termasuk belajar dari sesuatu yang baik dari almarhum Olga Syaputra. Seperti apa? Mari kita saksikan yang berikut ini. Makanya ya baiklah, dan menuju 7 hari gitu ya meninggalnya almarhum Olga Syaputra. Bagaimana kalau kita lagi dan lagi memanjatkan doa? Pak Ustadz boleh dibimbing kita sama-sama membacakan doa untuk almarhum. Baik, kita berdoa tentunya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim, kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Titip Tuhan, titip yoga ya. Sebenarnya mereka tuh anak manis dua-duanya, anak yang ya karena memang Ruben tetap Ruben, Olga tetap Olga, Olga nggak jadi Ruben, Ruben nggak jadi Olga. Artinya mereka memang punya karakter yang berbeda gitu ya. Jadi memang Olga nggak bisa kayak Ruben, Ruben nggak bisa kayak Olga. Tapi kalau dia disatuin itu bisa gempa karena memang dia lucu. Dia tuh paling takut sama itu nyamuk itu loh. Itu kalau dia kalau raket nyamuk itu, itu saya suka udah terus trek. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Saya suka lari, saya ambil itu tuh kan hidup tuh, benar-benar hidup. Terus saya kasih apa gitu, trek, lari tuh dia berdua. Oh, itu kenangan mereka berdua ya. Memang kehidupan ini kita nggak pernah ada yang tahu gitu. Nah, kemarin juga sempat ada seseorang yang turut mendampingi almarhum jenazah, bahkan sampai juga mengantarkannya ke mungkin memandikan juga kali ya. Kita sambut inilah Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Zaki Mirza. Ya. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz.
Sehat. Alhamdulillah bakhair. Oke, kita akan Oke. ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz Zaki Mirsad setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Oh, Jadi nih, itu Mak buat emang adik-adiknya. udah habis pikiran uangnya buat ngurus anak yang satu, yang lainnya pun jadi bingung dia kan. Akhirnya nggak saya beliin apa-apa, saya kasih aja uangnya. Oke, baik. Gitu. Baik, ada satu lagi juga ini yang rekan artis juga yang dekat dengan almarhum Olga Syahputra, sering bekerja sama, juga ingin berbagi kisahnya bersama kita semua. Tepuk tangan untuk Kartika Putri. Hai Karput. Hai. Ya, silakan duduk. Ini Karput, tapi hari ini suaranya agak mungkin dia capean ya Karput ya? Banyakan job. Hah, kebanyakan Amin. job. Amin, amin ya. Oke. Ini Kartika Putri juga termasuk yang pertama-tama hadir juga di kediaman Olga Syahputra begitu ya? Iya. Oke. Karput, sebelum kita berbincang banyak mengenai Kartika Putri, ada banyak yang ingin kita tanyakan. Kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan seperti apa sih kegembiraan yang dibagi oleh almarhum Olga Syahputra untuk kita semua. Berikut ini. Ya, memang ada banyak orang yang punya kenangan bersama Olga Syahputra dan termasuk juga Kartika Putri ya. Kamu sempat di berbagai acara, tapi kalau di hubungan di luar acara begitu, kamu sering curhat-curhatan juga nggak sih sama Olga? Pasti, kalau Olga tuh pasti ngedeketin kalau kitanya di... Bilang Ya, kematiannya. ya. Jadi hari Jumat itu habis dari masjid aku habis bersih-bersih, terus aku pulang, nggak tahu ada mobil juga tuh pengen naik motor. Oh iya, iya. Naik motor. Aku pengen ke Jeki Timotius. Nah, habis naik motor, aku bawa baju itu abaya hitam, abaya hitam satu sama jilbab satu. Nah, nggak lama begitu sampai aku keluar sampai di Kalimalang. Kan kalau belok ke kanan kan ke rumah dia tuh. Iya. Jadi motorku diserempet, Serempet. kaca pecah. Iya. Begitu kaca pecah, aku nggak marah nggak. Terus aku buka helm gitu. Oh, bunda minta maaf. Oh, nggak apa-apa, jangan. Aku suruh jalan. Udah aku bawa ke otista, aku betulin diganti kan. Nah udah gitu aku di Jeki, habis sholat asar udah aku biasa kadang-kadang suka kerimbat atau apa gitu. Perawatan. Nggak sebelum atau sudah maghrib gitu ada berita. Temanku ngasih SMS, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya si Dinki. Langsung aku emosi. Oh iya, setan. Nah, lu jangan suka ini ya, Broadcast nggak benar. karena yang dulu kan juga Iya, bohong ya. iya. Dan anehnya teman-teman wartawan kalau ada berita meninggal artis apapun dia percaya sama aku gitu loh. Tapi kali ini nggak ada ngasih tahu. Terus aku lihat di Trans kami turut berduka cita, terus kakak, oh masa sih gitu kan? Tapi saya tetap saya istighfar, terus saya sedih. Terus